Episode 11. Pagi itu, udara terasa sejuk. Sultan sudah bersiap mengajak Nia jogging. Seperti kebiasaan mereka beberapa hari terakhir, ia melangkah menuju kamar adiknya. Namun saat tangannya hendak mengetuk pintu, terdengar suara lembut dari dalam. Suara Nia. Sultan berhenti. Ia mengintip sedikit melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Di dalam, Nia duduk rapi di depan laptop. Layar menampilkan puluhan wajah. Kuliah daring sedang berlangsung. Namun yang membuat Sultan terpaku bukan itu, melainkan cara Nia berbicara. Bahasa Inggrisnya mengalir lancar. Sesekali ia beralih ke bahasa lain. Prancis, lalu Mandarin tanpa ragu. Tanpa salah ucap, Sultan menahan napas. Adikku, ternyata luar biasa. Gadis yang tumbuh di desa, jauh dari gemerlap kota, ternyata menguasai bahasa-bahasa utama dunia dengan begitu piawai. Bukan sekadar mengerti, tapi memahami, berdiskusi, bahkan berargumentasi dengan percaya diri. Sultan tersenyum tipis, dadanya menghangat oleh rasa bangga yang sulit diungkapkan. Pelan-pelan ia menutup kembali pintu kamar itu. Ia tidak ingin mengganggu. Jogging nanti saja, gumamnya. Beberapa menit kemudian, Sultan sudah berlari menyusuri jalan kompleks yang masih lengang. Angin pagi menerpa wajahnya, namun pikirannya masih dipenuhi bayangan Nia. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat langkahnya melambat. Detektif. Sultan segera mengangkat panggilan itu. Bicara, ujarnya singkat. Suara di seberang terdengar serius. Dr. Albi Putakusuma memang benar cucu Tuan Antoni Kusuma. Ia putra satu-satunya dari anak sulung Tuan Antoni yang meninggal 15 tahun lalu. Sultan mendengarkan dengan saksama, jantungnya berdetak pelan namun pasti. Riwayat pendidikannya sangat mengesankan. Ia lulusan universitas ternama di Amerika, menyelesaikan pendidikan hingga S3, bahkan ia sudah bergelar doktor sejak usia sangat muda. Sultan berhenti berlari. Dr. Albi termasuk anak dengan IQ tinggi. Sejak remaja, ia mengikuti kelas akselerasi. Pendidikan yang ditempuhnya jauh lebih singkat dari rata-rata orang seusianya. Saat ini, di usia 26 tahun, ia sudah menjadi dokter bedah sekaligus direktur utama Kusuma Health Center. Sultan menghembuskan napas perlahan. Lalu ia bertanya, dengan nada yang paling ia tunggu jawabannya. Bagaimana kehidupan pribadinya? Ada jeda sejenak. Tidak ditemukan riwayat pacaran, Tuan Sultan, jawab detektif itu. Di rumah sakit, ia memang memiliki banyak pengagum, perawat, dokter muda, bahkan staf administrasi. Sultan mengepalkan tangan. Namun, lanjut suara itu, tidak satupun dari mereka yang pernah menjadi pasangannya. Dr. Albi tidak pernah terlihat menjalin hubungan serius. Kesibukannya sangat padat. Detektif itu menambahkan, bahkan menurut keterangan staf, setiap hari ada saja yang mengirimkan makanan dan hadiah. Tapi Dr. Albi tidak pernah mengambilnya. Semua diberikan kembali atau diserahkan pada asistennya. Sultan terdiam. Kesimpulannya, ujar detektif itu, saat ini Dr. Albi masih sendiri. Panggilan berakhir. Sultan berdiri mematung di tepi jalan. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap ke depan, membiarkan informasi itu meresap. Pintar, mapan, tidak bermain perempuan. Pria seperti ini, gumamnya pelan, terlalu sempurna. Ada rasa lega yang perlahan menyusup ke dadanya. Untuk pertama kalinya sejak mendengar kabar perjodohan itu, Sultan tidak sepenuhnya menolak. Mungkin pria itu memang layak. Namun tatapan Sultan mengeras. Tapi jangan salah, ucapnya dalam hati. Aku tetap akan mengawasimu. Jika adiknya harus menikah, maka Sultan akan memastikan satu hal. Nia tidak akan pernah disakiti. Dan di saat yang sama, tanpa mereka sadari, roda takdir telah bergerak semakin dekat, mendekatkan dua orang yang sama-sama hidup dalam kesibukan, kesunyian, dan masa lalu yang tak pernah mereka pilih sendiri. Bersambung.